ini kan saya kan dosen ya, biasanya suka cerita panjang lebar ya. Nanti kalau kelamaan di-cut ya Mbak Vi ya. Ya, Iya. Suaranya jelas enggak Mbak Vi? jelas. Oh jelas ya. Yang pertama itu ada istilah yang kadang tertukar. Apa itu tumor atau apa itu kanker ya. Jadi kalau tumor itu semua benjolan yang tidak normal ya. Di tubuh itu banyak benjolan ya. Hidung itu benjolan tapi normal. Nah, itu tidak disebut tumor. Kemudian mata kaki itu benjolan juga tapi kan normal. Nah, itu tidak disebut tumor. Nah, tumor itu benjolan yang biasanya tidak ada. Nah, itu kita sebut tumor. Nah, tumor Kayaknya ini enak, Wit. nanti itu dibagi menjadi dua. Ya, tumor jinak biasanya kita sebut tumor saja, dan tumor ganas biasanya kita sebut sebagai kanker. Nah, bedanya kalau tumor jinak ini biasanya itu berkapsul, jadi tumornya itu di situ saja, walaupun besar tapi dia tidak terlalu berbahaya. Kalau yang tumor ganas atau kita sebut sebagai kanker, itu tumornya biasanya merusak jaringan sekitarnya dan juga dapat menyebar jauh ke hati, ke otak, ke tulang dan yang lain, sehingga sering menyebabkan kematian untuk kanker ini. Nah, sebenarnya kanker itu apa sih? Kanker itu sebenarnya sel tubuh sendiri yang mengalami kelainan sehingga tumbuhnya tidak terkendali. Nah, jadi karena dia itu sel tubuh sendiri, jadi tumor itu kanker itu tidak menular. Jadi kalaupun kankernya itu diambil terus kemudian dikasihkan ke orang, ditempelkan, itu juga nanti tidak akan jadi kanker pada orang itu. Nah, dan kanker ini biasanya akibat kerusakan DNA. Nah, kerusakan itu kita sebut sebagai biasanya menyebabkan mutasi dari DNA. Jadi kita kembali ke SMA ya. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari triliunan sel. Jadi semua tubuh manusia itu terdiri dari sel-sel. Nah, setiap sel itu ukurannya kurang lebih 1 mikron. 1 mikron itu 1/10 dari 1 mili. Nah, jadi sel ini di dalamnya itu ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada kromosom. Nah, kromosom ini kalau dijabarkan itu isinya DNA. DNA ini kalau dijabarkan isinya itu gen. Dan gen ini kalau dijabarkan, nah isinya itu basa nitrogen. Nah, ini ternyata isinya kurang lebih 3 miliar pasang basa. Nah, jadi di urutan. Jadi manusia itu sebenarnya terdiri dari kode ini. Urutan kode ini kurang lebih 3 miliar. Ya, 3 miliar lebih. Nah, yang disebut mutasi itu kalau ini ada kelainan. Jadi misalnya urutannya harusnya ini A-nya diganti menjadi T atau diganti menjadi C begitu. Nah, itu namanya mutasi. Nah, kalau mutasi ini nanti akan menyebabkan kelainan, penyakit, termasuk salah satunya kanker. Ya. Jadi urutan tadi itu membentuk suatu DNA, dan DNA ini bertanggung jawab terhadap semua peristiwa dalam tubuh. Jadi sel-sel dalam tubuh itu untuk tumbuh, kemudian untuk berkomunikasi dengan sel yang lain, itu semuanya diatur oleh DNA ini. Dan DNA ini mengatur sel-sel yang lain, mengatur pertumbuhan dan yang lain itu dengan memproduksi protein. Jadi DNA ini nanti itu kalau mau membentuk protein itu dikopi dulu menjadi RNA. Kemudian RNA ini diterjemahkan menjadi suatu protein. Nah, kanker itu terjadi karena mutasi ini. Mutasi itu ada perubahan pada DNA. Jadi misalnya urutan DNA-nya ini seperti ini.
Nanti kalau DNA-nya urutannya seperti ini, gennya urutannya seperti ini, terjadi protein. Proteinnya seperti ini. Nah, kalau ada kelainan satu saja, itu nanti proteinnya berubah. Apalagi kalau misalnya kelainannya itu di gen tertentu yang merupakan stop codon. Nah, itu proteinnya sangat berubah. Nah, ini nanti mempengaruhi. Jadi kalau ini suatu sel, membentuk suatu sel, kalau proteinnya begini tentu selnya hasilnya lain. Nah, itulah dasar dari kanker itu. Jadi kanker itu merupakan kelainan dari DNA yang mutasi, ya, yang ada mengalami kelainan ini, dan biasanya beberapa kali mutasi baru terjadi kanker, ya. Tidak satu kali mutasi langsung menjadi kanker. Ya. Jadi kanker itu ini sel tubuh kita yang normal. Sel tubuh kita yang normal itu kalau ada kerusakan, nah biasanya nanti sel yang sebelahnya ini akan menumbuhkan sel ini, yang namanya stem cell-nya. Ya. Tapi biasanya kalau mati satu, ini tumbuhnya juga satu. Nah, bedanya kalau sel kanker itu biasanya akibat radiasi, zat kimia, virus, dan yang lain, itu merusak. Jadi tadi selnya yang rusak, dia tidak mati. Dan dia bertumbuh terus sehingga tumbuhnya tidak terkontrol. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kanker. Ya. Kemudian siapa yang bisa terkena kanker? Semua orang, ya, semua orang dari anak kecil sampai orang yang tua bisa kena kanker. Ya. Tapi terutama lebih banyak usia lebih dari 40 ya. Usia-usia kita ini ya, ini sering mulai terkena kanker. Ya. Dan kanker itu dapat terjadi pada semua bagian tubuh, ya, dari kulit, kemudian jaringan lunak, dan semua bagian tubuh bisa terkena oleh kanker. Kemudian apa sebenarnya penyebab kanker? Penyebabnya tidak hanya satu, ya, tidak ada satu saja penyebab kanker. Biasanya itu penyebabnya banyak faktor. Ya, bisa faktor keturunan, bisa karena radiasi dari ultraviolet, ya, makanya jangan sering-sering berjemur. Ya. Kemudian zat kimia, bisa juga karena virus. Ya. Virus yang sering menyebabkan kanker itu contohnya adalah HPV, human papilloma virus, itu menyebabkan kanker serviks, juga kanker di tenggorokan. Kemudian merokok, ini biasanya menyebabkan kanker di paru. Ya. Jadi faktor genetik yang biasa terkena kanker yang ada keturunan itu adalah kanker payudara, ya. Itu ada gen namanya BRCA1 dan BRCA2. Kalau ini mengalami mutasi, biasanya orang itu cenderung untuk terkena kanker. Kemudian kanker kolorektal dan kanker tiroid. Nah, ini biasanya ada faktor dari keturunan. Kemudian faktor yang lain itu diet, ya, makanan dan gaya hidup. Ya. Sering makan makanan dalam kaleng, ya. Makanan dalam kaleng itu banyak sekali pengawetnya. Nah, itu bahan-bahan kimia, bahan-bahan pengawet itu karsinogenik, ya, termasuk bahan-bahan yang bisa memicu terjadinya kanker. Kemudian makanan yang kurang sehat, ya, misalnya makanan yang banyak mengandung kolesterol, ya. Kolesterol itu kalau ketemu enzim yang disebut aromatase itu akan diubah menjadi dehydroandrostenedion, ya. Itu cikal bakal dari estrogen. Nah, itu bisa menyebabkan kanker payudara. Kemudian makanan yang diawetkan atau yang ditambah zat warna atau makanan yang diasap atau dibakar, nah, itu menyebabkan kanker di kolorektal, ya. Kemudian perokok, ya, ini tentu menyebabkan kanker di paru-paru dan di saluran nafas bagian atas, ya, di nasofaring. Kemudian
banyak minum alkohol ya. Kalau teman-teman pasti tidak ada yang minum alkohol ya. Nanti dimarahi Ustadz Arif sama Ustadz Sufan ya. Kemudian higien yang kurang ya. Higien untuk rongga mulut ini terutama banyak di pedesaan ya, yang orang menginang ya, terus kemudian jarang gosok gigi ya, ini biasa menyebabkan kanker rongga mulut. Kemudian faktor hormon ya, ini terutama untuk kanker payudara, kanker indung telur. Nah itu dipengaruhi oleh hormon ya. Hormon ini artinya paparan dengan hormon estrogen dalam jangka waktu lama. Bagaimana bisa terpapar estrogen jangka waktu lama? Yang pertama kalau haidnya dini, kemudian menopausnya lambat, kemudian tidak menikah, ya, atau punya anak pertama lebih dari 35 tahun. Ya. Kemudian pakai kontrasepsi hormonal, ya. Misalnya suntik KB, nah itu meningkatkan resiko kanker payudara. Atau pada ibu-ibu ya yang umurnya lebih dari 45 tahun, itu biasanya memakai hormon replacement terapi. Jadi biar kulitnya tetap halus, ya, tetap kencang, itu biasanya ke dokter kecantikan, dan dokter kecantikan memberikan obat estrogen tapi dalam dosis rendah. Nah, itu menyebabkan memicu terjadinya kanker payudara. Makanya kanker payudara banyak terjadi pada umur-umur 48 tahun sampai 55 tahun karena dia banyak pakai hormon replacement terapi. Tapi tetap legal itu, Pak? Legal, tapi sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian faktor radiasi. Ya, radiasi ini kalau dia tinggal di daerah radiasi atau waktu kecil mendapat terapi radiasi ya. Misalnya pasien dengan limfoma maligna ya, pasien dengan pembesaran kelenjar getah bening pada anak-anak, itu biasanya selain kemoterapi diradiasi daerah leher. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan kanker tiroid di kemudian hari. Kemudian kanker ini sebenarnya bisa dicegah enggak? Sebenarnya bisa ya. Pencegahannya ada pencegahan primer dan ada pencegahan sekunder. Kalau primer ini mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kanker. Kemudian kalau yang sekunder itu pencegahannya adalah menemukan dan mengobati kanker sedini mungkin. Jadi pencegahan primer ini, misalnya lingkungan, ya, hindari pencemaran. Ya, pencemaran ini bisa asap, ya, asap dari kendaraan, dari pabrik, ya, kemudian pencemaran apapun itu hendaknya dihindari. Kemudian tingkatkan penghijauan. Pencemaran ini salah satu yang bisa menyerap itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau tumbuh-tumbuhannya tidak ada, ya, apalagi di perkotaan, rumahnya hampir sama sekali tidak ada pohonnya, nah itu kemungkinan untuk terjadi kanker tinggi sekali. Ya, sebaiknya ada yang melestarikan lingkungan hidup ini. Kemudian yang kedua pencegahan primernya adalah merubah perilaku untuk menghindari kanker ini. Ya, misalnya kanker paru, sudah kita ketahui secara pasti bahwa ini biasanya pada perokok, baik perokok aktif atau pasif. Nah, baiknya dihindari merokok itu. Kemudian kanker hati. Kanker hati ini biasanya penyebabnya itu dari makanan yang difermentasi atau dari ragi. Ini misalnya tempe itu termasuk aflatoksin. Nah, itu bisa menyebabkan kanker hati. Terus kemudian semua yang difermentasi ya, tape, terus kemudian termasuk alkohol tapi hasil fermentasi. Nah, semuanya itu bisa menyebabkan kanker di hati. Kemudian untuk kanker payudara ini terutama adalah kolesterol ya, banyak makan kolesterol, kemudian obesitas ya. Terus ini faktor risiko untuk
kanker payudara. Kemudian untuk kanker leher rahim itu yang perlu dihindari adalah jangan sampai terkena infeksi di alat kelamin ya. Kemudian untuk kanker kulit ini hindari paparan matahari yang berlebihan ya. Tapi kalau orang Indonesia biasanya memang takut ya dengan sinar matahari karena kulitnya hitam ya. Kalau kena matahari sedikit langsung hitam. Jadi biasanya jarang yang terpapar sinar matahari yang berlebihan. Kemudian pencegahan primer yang ketiga itu tingkatkan daya tahan tubuh. Ya. Gizinya diperbaiki. Kemudian sikap hidup ini misalnya aktivitasnya yang lebih aktif. Ya. Kemudian hindari stres. Ya. Stres itu salah satu pemicu terjadinya kanker. Kemudian untuk pencegahan sekunder, nah pencegahan sekunder ini menemukan kanker itu secara dini. Kanker itu kalau masih kecil, dioperasi sudah selesai. Tapi kalau sudah besar, sudah menyebar, nah itu biar pengobatan apapun itu tidak akan bisa menyelesaikan ya. Karena kita sudah tidak bisa melacak kankernya itu sudah ada di mana saja. Ya. Pencegahan sekunder apa misalnya? Untuk kanker paru, nah itu sering periksa dahak ya. Jadi dahaknya nanti dimasukkan di dalam wadah. Nanti biasanya sebelum pengambilan dahak diajari sama labnya untuk mengambil dahak yang baik itu bagaimana supaya yang masuk itu bukan hanya ludah ya, tapi betul-betul dahak yang ada di dalam paru-paru. Ya. Kemudian foto paru secara rutin. Ini biasanya tiap 6 bulan. Nah, untuk kanker paru. Kemudian untuk kanker payudara, cara menemukannya bagaimana? Itu dengan sadari ya, periksa payudara sendiri. Ya. Atau pemeriksaan mamografi ya, mamografi itu dengan ronsen. Ya. Kemudian untuk kanker leher rahim ini pemeriksaannya adalah pap smear ya. Pap smear kalau untuk yang usia lebih dari 30 tahun. Kalau kurang dari 30 tahun itu ada vaksinnya supaya tidak terkena infeksi kuman papilloma virus yang penyebab dari kanker mulut rahim ini. Kemudian kalau kanker mulut ini bisa dengan kebersihan mulut dan sering-sering bercermin melihat daerah mulut ada enggak situ keputihan atau yang lain. Nah, ini kanker yang sering terjadi pada perempuan ya, kanker payudara. Nah, ini kalau deteksi dininya itu dengan sadari ya. Kemudian kalau dari sadari ini kira-kira menemukan kelainan, nah nanti ke dokter nanti di USG atau mamografi. Kalau kanker leher rahim itu ada pap smear ya, atau kalau di puskesmas itu bisa dilakukan namanya IVA. IVA itu di leher rahimnya itu dikasih asam, ya ada zat asam, terus kemudian difoto. Nah, nanti itu dikonsulkan ke dokter obgyn. Nah, nanti diambil serial. Itu kalau ada kelainan itu dokter obgyn sudah tahu itu. Oh ini warnanya begini, ini kemungkinan ada kelainan. Nah, untuk itu maka nanti di cross check dengan pap smear ini. Ya. Kemudian untuk kanker di indung telur itu bisa diperiksa USG ya. Kemudian yang lain ya, misalnya penyakit trophoblas itu dengan beta HCG di dalam darah. Nah, ini pemeriksaan sadari ya. Jadi sebenarnya kanker payudara itu kanker yang paling mudah untuk ditemukan dan biasanya wanita itu tahu bahwa itu ada benjolan ya, di payudaranya. Cuman biasanya takut untuk berobat. Jadi sebaiknya kapan melakukan sadari? Itu setiap bulan ya, setiap bulan rutin ya. Itu setelah menstruasi, 1 minggu setelah menstruasi ya. Rutin 1 kali aja 1 bulan, tapi 1 minggu setelah menstruasi. Karena kalau sewaktu menstruasi itu biasanya payudaranya itu menjadi agak tegang dan kadang
wanita itu merasa bahwa di situ tuh ada benjolan. Nah, kemudian mulai umur 20-an, mulai umur 20 tahun itu sebaiknya melakukan sadari. Fungsinya adalah untuk mengenal payudara sendiri, sehingga nanti kalau ada kelainan, karena sudah tahu payudaranya sendiri, kalau ada kelainan segera tahu, oh ini tidak normal seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Itu sebaiknya di kamar mandi itu ada kaca yang besar. Nah, jadi kalau pas mandi itu berdiri di depan kaca itu, kemudian dilihat. Yang dilihat pertama itu simetris atau tidak payudaranya. Yang dimaksud simetris itu jarak ini puting ke garis tengah, yang kanan dan yang kiri itu sama. Terus kemudian yang kedua dilihat putingnya itu ada masuk ke dalam atau tidak. Terus kemudian yang ketiga ada enggak di situ keluar cairan, ya misalnya keluar kadang payudara memang keluar cairan. Kalau keluarnya itu putih atau yang lain biasanya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau keluarnya darah. Nah itu biasanya tanda dari kanker. Ya. Kemudian ada benjolan atau tidak. Nah ini dalam posisi seperti ini. Ya. Kemudian dalam posisi yang seperti ini untuk melihat ada tidak benjolan di ketiaknya sini. Nah, kanker payudara itu biasanya menyebar di ketiak sini. Makanya dalam posisi seperti ini. Ya. Kemudian setelah dilihat, kemudian diraba. Kalau meraba itu payudara yang kanan dengan tangan yang kiri. Kalau payudara yang kiri dengan tangan yang kanan. Ini bisa secara sirkuler atau secara zigzag seluruh payudara dan terakhirnya nanti dipencet. Ada keluar cairan atau tidak. Ya. Kemudian apa tanda-tanda kalau itu suatu tumor atau suatu kanker? Yang pertama ada penebalan, ya, penebalan atau ada benjolan. Ya. Yang kedua kalau dipencet itu ada keluar darah, ya, dari puting susu. Atau ada benjolan, ya. Atau tiba-tiba puting susunya yang tadinya keluar tiba-tiba tertarik ke dalam. Nah, seperti ini tanda-tanda kanker, ya. Ya. Kemudian atau warnanya itu menjadi kemerahan atau ada konturnya itu seperti kulit jeruk kulitnya. Nah, itu kemungkinan ada tanda-tanda ada tumor di situ, tumor baik itu tumor jinak ataupun ada kanker. Nah, kalau ada tanda-tanda itu segera periksa ke dokter, ya. Tidak perlu khawatir, periksa ke dokter, nanti dokter akan memeriksa secara klinis, kemudian diperiksa mamografi atau USG, dan kemudian nanti diambil jaringannya. Diambil selnya, dilihat apakah ini sel jinak atau sel ganas. Kemudian untuk tumor lain juga ada deteksinya, ya. Untuk tumor kulit, nah ini sama, ya, dipakai cermin, ya. Kemudian dilihat ada enggak bintik-bintik atau bercak-bercak kulit, bercak hitam atau kemerahan atau ada benjolan. Nah, dilihat seluruh tubuh, ya. Sering dilakukan sebaiknya setiap bulan sekali untuk ngecek kulit, ya. Kalau untuk tumor rongga mulut itu sering pakai cermin, 2 cermin, ya, cermin yang satu dan cermin yang kecil dilihat, ya, untuk melihat langit-langit dan yang lain. Itu nanti kalau ada bercak-bercak putih atau kemerahan itu segera periksa ke dokter. Nah, bentar nih, udah mulai banyak yang ngangkat tangan mau nanya, mungkin langsung aja ya, mungkin bagian ini. Ya, boleh. Nah, silakan, ya. Pak, siapa sis yang mau nanya ke bapak-bapak, ya. Yang nanya, ya. Silakan. Itu saya nanya. Ya. Ibu-ibu lah. Ini Pak Sis ini yang raise the hand? No. Enggak. Oh, enggak. Oh, oke. Kira ini ada raise the hand. Oke. Ya udah, lower hand. Lower hand. Oke. Siapa yang mau nanya? Ibu-ibu boleh kalau mau nanya.
pakai Ya. Aku. kan enggak? Kanker. Aku, Vi. Ya, monggo. Ya. Kalau ini apa nih? Monggo. Assalamualaikum, Dokter Pri yang saya Pakai banggakan. Nggak usah panggil dokter, Mbak. Panggil nama aja langsung. Oh iya, gini Mas Pri, aku tuh Ya. dulu waktu SMA kelas 3 itu pernah operasi katanya tumor gitu ya, tapi jinak. Dia Di bilang mana? Tumor. di payudara. Apa? Oh iya. Bilangnya itu apa? Multiple katanya gitu. Iya. Dan waktu kuliah saya ulangi lagi operasi karena keluar lagi, itu katanya juga multiple. Jadi nggak ada keganasan atau apa, hanya katanya seperti uci-uci gitu aja. Terus tapi itu sampai sekarang udah nggak pernah muncul lagi, karena yang terakhir itu diambil ada 4 apa gitu ya, Dok. Terus tapi sampai sekarang tuh kayak masih menghantui gitu loh. Saya tuh sering-sering takut gitu loh. Walaupun 6 bulan sekali saya biasa check up untuk payudara maupun ini ya yang lainnya gitu ya. Terus nah kalau ini biasanya gimana, Dok, untuk kasus multiple ini? Apa memang harus check up terus atau gimana gitu, Dok? Ya, jadi yang paling sering pada wanita yang usia muda itu mungkin yang dimaksud itu fibroadenoma mama. Ya, jadi tumor jinak payudara itu sebenarnya dikelompokkan menjadi 3. Ya, jenisnya banyak, tapi dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan resiko untuk menjadi ganas apa enggak. Yang pertama itu yang non proliferatif ya, misalnya kista. Kalau di hasil patologinya itu disebutkan kista atau disebutkan kista begitu, ada awalannya kista. Nah itu kemungkinan untuk menjadi ganas itu kurang lebih kurang dari 1%. Kemudian yang kelompok yang kedua itu namanya proliferatif without atypia. Misalnya fibroadenoma atau multiple fibroadenoma ya. Fibrocystic change atau yang lain, itu kemungkinan untuk menjadi kanker itu sangat kecil, di bawah 5%. Nah, lain lagi kalau kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu atypical hyperplasia. Itu kalau misalnya awalannya di hasil PA-nya itu ada tulisannya atypical. Ya. Misalnya atypical ductal hyperplasia atau atypical lobular hyperplasia. Kalau seperti itu kemungkinan menjadi ganasnya 90%. Tapi untuk Mbak Tia ini kelihatannya itu yang fibroadenoma. Jadi kemungkinan untuk jadi ganas sangat kecil. Nah, apakah perlu kontrol? Sebaiknya perlu kontrol. Jadi yang pertama, kalau untuk kasus seperti itu sering sadari. Jadi setiap bulan melakukan periksa payudara sendiri. Nah, kalau kira-kira ada curiga, ada kelainan, nah itu segera periksa ke dokter. Nanti diperiksa USG atau mamografi. Ya, USG itu bisa tiap 6 bulan ya, kalau misalnya curiga ya. Atau mamografi itu bisa tiap tahun ya, nggak usah sering-sering. Atau kalau enggak, sadari saja, nanti kalau ada kelainan baru ke dokter. Itu sudah cukup bagus untuk itu. Baik, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, makasih. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi untuk terapi kanker payudara itu pada prinsipnya, ini kan kanker padat ya. Kanker padat itu terapi utamanya itu operasi. Ya. Kemudian nanti ditambah dengan kemoterapi, radiasi, hormon terapi, dan imunoterapi. Ini tergantung dari
nanti kondisi pasiennya, kemudian jenis tumornya. Nah, terapi kanker payudara itu ada 2. Kalau tumornya ditemukan stadium dini, itu terapinya namanya terapi kuratif. Ya. Jadi terapi kuratif itu bertujuan untuk menyembuhkan tumor. Jadi terapinya nanti bisa menyembuhkan. Nah, kalau sudah stadium lanjut, ya sudah metastasis, sudah menyebar ke paru-paru, ke hati, ke yang lain, terapinya itu paliatif. Ya, jadi dia itu hanya untuk memperbaiki kualitas hidup saja, tidak bisa menyembuhkan. Operasi ya misalnya ini ya, ini tumor payudara ya, ini yang saya lakukan operasi ya. Sebenarnya kalau tumornya masih kecil, kalau dioperasi hasilnya tentu kosmetiknya bagus. Kalau tumornya sudah besar, kosmetiknya tentu tidak bagus. Ya. Atau ini tumornya ini kanker ya, kanker payudara. Nah, kalau seperti ini ya, ini sudah menyebar, jadi kita operasinya ya operasi yang radikal. Atau ini kanker di lidah ya, kanker di lidah tapi sudah menjalar ke leher. Nah, kalau kanker di lidah sudah besar, lidahnya harus dipotong, tapi tidak mungkin tanpa lidah. Nah, makanya diambilkan dari otot dan kulit dari sini. Kemudian dimasukkan ke lidah sana, dibentuk sebagai lidah yang baru. Nah, setelah kemoterapi itu kalau kanker itu perlu dilakukan kemoterapi. Kalau tumor jinak itu setelah operasi sudah selesai ya. Tinggal nanti cek apakah ada muncul lagi atau tidak. Tapi kalau kanker itu sebaiknya di kemoterapi. Nah, kemoterapi ini orang biasanya takut ya. Apa itu kemoterapi ya? Ternyata kemoterapi itu sebenarnya sama dengan memasukkan obat-obatan ya. Cuman obatnya biasanya beberapa obat dimasukkan sekaligus. Nah, kemoterapi kan untuk membunuh sel ya. Nah, sel yang terbunuh itu sel yang membelah dengan cepat. Nah, maka nanti semua sel yang membelah dengan cepat itu kena efek. Contohnya rambut ya. Rambut itu kan hari ini dipotong, 1 bulan kemudian sudah lebat lagi. Nah, itu artinya top. Tapi nanti setelah kemoterapinya selesai, beberapa bulan kemudian kembali seperti semula, ya. Ya. Kemudian rasanya mual, tapi dokter biasanya sariawan ya mulutnya. Kemudian di sumsum tulang itu biasanya anemi. Nah, ini tapi dokter biasanya sudah ngasih pencegahan untuk ini. Jadi prinsip penanganan untuk kanker itu, ini misalnya kanker payudara ya. Untuk menemukan kanker payudara itu yang pertama orangnya harus cek sendiri, namanya pemeriksaan payudara sendiri, sadari. Ya. Kalau dari sadari ini ditemukan kelainan ya, menemukan kok ada benjolan atau apa, nah segera periksa ke dokter. Nanti dokter melakukan pemeriksaan penunjang, apakah itu mamografi atau USG ya. Kemudian setelah di mamografi dan USG ini ada kelainan, ada benjolan, itu nanti diperiksa biopsi. Nah, di biopsi jarum halus ya. Diambil spesimennya, kemudian diperiksa di patologi, sel-selnya itu sel jinak atau sel ganas di sini. Ya. Setelah itu kalau tumornya itu tumor jinak, ya nanti dioperasi, sudah selesai. Setelah operasi, ganti-ganti perban, lukanya sembuh, selesai. Kalau tumornya ganas, nah kalau tumornya ganas, lain lagi. Kalau tumornya ganas, nanti setelah operasi di kemoterapi, kemudian hormonal terapi, kan, radioterapi. Ini untuk semua kanker, kira-kira alur diagnosis dan pengobatannya seperti ini. Nah, yang jangan dilakukan itu yang pertama itu pengobatan alternatif, ya, jamu-jamu, daun-daun. Ini banyak sekali yang
menawarkan penyembuhan, ya. Padahal ini tidak terbukti. Ya. Dan kadang ini memperlambat. Yang pertama, waktu datang ke mereka tumornya masih kecil, stadium dini, ya. Tapi karena diobati oleh mereka dan tidak ke dokter, akhirnya tumor kan tumbuh terus dan terus. Akhirnya datang sudah dalam kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Ya. Kalau seperti itu nanti susah penanganannya. Kemudian yang mempengaruhi pengobatan apa? Ya, yang paling pertama itu stadium waktu datang. Ya. Kalau stadium dini, ya, kemungkinan sembuhnya besar. Kalau stadium lanjut, ya nanti penyembuhannya susah, ya. Ini kanker payudara itu penyembuhan kalau pada stadium dini itu 85%. Artinya kalau dari 100 orang itu kalau di stadium dini, kalau kanker payudara ada 100 orang, itu kalau diobati dengan baik itu 85% sembuh. Tapi kalau stadium lanjut itu kalau dari 100 orang itu yang sembuh cuma 5%. Nah, jadi tantangannya adalah menemukan kanker itu dalam stadium yang dini. Nah, ini juga kalau stadium 1 itu kemungkinan hidupnya selama 5 tahun itu 85%, ya. Kalau stadium 4 cuma 10% kemungkinan hidup. Kemudian apakah kanker itu dapat disembuhkan? Ini biasanya kalau pasien kena kanker langsung pertanyaan ini, ya. Ya, jawabannya adalah iya kalau ditemukan pada stadium dini dan diberikan pengobatan yang cepat dan tepat. Kalau datangnya stadium lanjut, ya tentu tidak bisa disembuhkan lagi. Pengobatannya adalah pengobatan paliatif, ya, untuk mengurangi gejala saja. Nah, ini mitos-mitos, ya, permasalahan kanker di Indonesia. Kenapa orang biasanya datangnya itu telat? Ya, yang pertama faktor penderita atau keluarga. Yang pertama tidak tahu gejala atau bahaya kanker. Kadang dia sudah menemukan kankernya, sudah merasa bahwa ada benjolan, ya. Karena tidak nyeri, dia tidak segera datang ke dokter. Nah, atau tahu tapi mendapat informasi yang menakutkan. Jadi informasinya kalau kanker itu kalau sudah dioperasi nanti tambah menyebar. Nah, ini makanya dia takut untuk berobat. Atau orangnya takut dioperasi, ya. Dikiranya operasi itu sakit, padahal kalau operasi sekarang itu seperti orang masuk itu nanti dibius, habis itu keluar dia itu sudah tidak ingat tadi di dalam tadi diapain, sudah operasi atau belum, tidak ingat, ya. Jadi sudah tidak nyeri kalau saat ini operasi. Kemudian malu, ya, kalau terkena kanker malu, padahal kanker ini bisa kena siapa saja. Kemudian itu bila ada benjolan, ya, tidak sakit, itu bukan kanker, ya. Justru kanker itu jarang menyebabkan sakit kalau dia kecuali stadium lanjut, ya. Kalau sudah stadium lanjut, ya, sudah kena di saraf, sudah mendesak saraf baru sakit, ya. Kalau masih kecil biasanya tidak sakit. Kemudian mitos lagi, bila kanker diganggu dapat tumbuh lebih cepat. Ya, ini tidak ada evidence yang menyebutkan ini. Kemudian daun dan tumbuhan tertentu dapat menyembuhkan kanker. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Memang Tuhan itu menciptakan daun yang lain itu sebagai resep, sebagai contoh. Jadi sebenarnya obat-obat yang ada sekarang itu ada contohnya semua di alam. Namun untuk dapat dipakai sebagai obat kanker itu yang pertama harus tepat sediaannya, kemudian tepat dosisnya, ya, tepat cara pemberiannya. Nah, obat kemoterapi itu
yang disebut paklitaxel itu sebenarnya dari daun yang itu tumbuhan yang ada di median jalan itu kan ada tumbuhan yang tinggi-tinggi itu. Nah, itu Paxus braviola namanya. Nah, itu untuk dapat menyembuhkan kanker, tumbuhan itu butuh setengah bak truk itu nanti baru jadi 1 ampul. Dan masukannya itu lewat infus. Itu baru bisa membunuh sel. Bayangkan aja kalau obatnya memang tepat, ya, daunnya memang itu mengandung obat anti kanker, tapi dosisnya itu cuman beberapa daun saja, itu artinya dosisnya itu kecil sekali. Kemudian cara pemberiannya harusnya disuntikkan, dia diminum. Nah, kira-kira itu kan nanti tidak memberikan penyembuhan. Nah, jadi daun dan tumbuhan memang itu mengandung zat anti kanker, tapi dia itu harus dalam dosis tertentu. Nah, sebagai perbandingan aja, dosisnya tadi kira-kira setengah bak truk tadi baru menghasilkan 1 ampul. Makanya obat-obat itu dibuat secara sintetis, secara kimiawi. Ya. Jadi kalau misalnya mau minum daun atau tumbuh-tumbuhan ya, tiap hari minum 1 bak truk ya, itu baru menyembuhkan. Itu pun bukan diminum ya, itu diinjeksi, dimasukkan dalam vena secara langsung. Ya. Kemudian air yang ditiup dukun dapat menyembuhkan kanker. Ini biasanya di desa-desa ya, ini mitosnya. Kemudian faktor sosial budaya ya, biaya perawatan dan harga obat tidak terjangkau. Padahal ini sekarang semua itu ada BPJS ya, berobat itu tidak bayar ya. Berobat kanker, berobat apa itu sekarang tidak bayar karena sudah langganan BPJS. Kalau orang tidak mampu, dia sudah dibayari oleh pemerintah. Kemudian malu periksa ke dokter ya karena wanita, dokternya cowok. Ya, ini. Kemudian malu atau takut diketahui menderita kanker. Padahal menderita kanker ini bukan aib ya. Siapa saja bisa kena. Kemudian pengaruh dari keluarga. Nah, keluarga ini biasanya yang membujuk supaya tidak segera berobat. Ya. Kemudian faktor geografis ya. Di Indonesia kan ada pulau-pulau terpencil ya, ada yang tinggal di pegunungan. Nah, itu walaupun kesehatannya gratis, kadang itu untuk datang ke kota itu mereka membutuhkan biaya. Dan di kota membutuhkan tempat tinggal. Nah, ini yang susah kadang orang kita. Nah, bagaimana gaya hidup sehat untuk menghindari kanker? Itu yang pertama, hindari faktor resiko kanker yang tadi ya. Kanker paru, caranya hindari merokok ya. Terus kemudian kanker payudara, hindari makanan yang banyak kolesterol, ya. Kanker leher rahim, ya, hindari infeksi, ya, dan yang lain. Kemudian makan secukupnya, ya, jangan terlalu banyak. Ya. Yang banyak minum, ya. Kenapa minum banyak bisa mencegah kanker? Segala yang dimakan oleh kita itu kalau dia mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu nanti kalau minum banyak, zat-zat itu akan dibuang lewat urin. Nah, kalau minumnya tidak banyak, zat-zat itu akan ada di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama, maka dia bisa menyebabkan kanker. Makanya banyak-banyak minum, tapi makannya sedikit saja, ya, secukupnya saja. Kemudian istirahat yang cukup, ya ini 6-8 jam sehari, ya. Ini biasanya kalau yang mengejar karir ya, tidurnya sampai kurang ya. Jaga terus ya. Bu Vivit jaga terus ya. Kurang ya. Enggak lah. Kemudian tidur hindari stres ya. Nonton drakor, Pak. Iya. Benar-benar. Hindari stres ya, banyak ketawa ya.
Tapi jangan ketawa sendiri ya. Ya. Nanti jadi pasienku. Ini. Ya. Kemudian olahraga yang teratur. Ya. Kemudian kehidupan rohani ya, ini Pak Arif sama Pak Subhan ya, sering-sering kasih siraman rohani kita ya. Kemudian ada ini ya, apa namanya, slogan-slogannya di kanker ya yang saya sebutkan. Ada namanya perilaku cerdik cegah kanker. Cerdik itu cek kesehatan secara rutin ya. Kemudian ini minimal tiap tahun sekali ya cek kesehatan. Kemudian hanyahkan asap rokok. Rajin aktivitas fisik ya, olahraga ya. Kemudian diet seimbang ya. Ini makannya secukupnya, minumnya yang banyak ya. Istirahat yang cukup ya. Kelola stres ya, jangan sampai stres ya. Kemudian ini ada slogan lagi, namanya waspada. Ya, kalau ada gangguan buang air kecil atau gangguan pada alat cerna, suara serak, ya, ada benjolan pada payudara, atau tai lalat yang semakin membesar, atau ada darah keluar dari tubuh, atau adanya luka yang tak kunjung sembuh. Nah, kalau ada ini segera ke dokter, nanti diperiksa itu suatu kanker atau bukan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Eki. Ya. Mungkin dilanjut dulu ya dengan Dokter Imam. Ya, siap. Silakan Dokter Imam. Baru nanti kita Q&A aja deh biar waktunya lebih optimal ya. Ya. Kan Dokter Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jujur aku ngopo ya, selengkap tadi ya. Hah? Ya, kamu harus dilengkapi. Wah, itu udah A sampai Z itu. Praktek, sadari. Kamu meramaikan. Kamu mesti praktekkan sadari sih. Bisa. Dokter Imam, gimana biar matanya bening? Jadi memang kalau Mas ini kan memang konsultannya ya di bidang udah onkologi. Nah, saya kan walaupun di mata juga ada onkologi di mata, tapi saya bukan itu tipnya. Jadi cuma nonton aja tapi udah banyak yang bisa kita dapat. Baik, saya coba kita aja. Barusan saya cari-cari juga ya. Sebenarnya saya tadi nggak tentang mata, tapi kita akan coba kasih gambaran bahwa tumor-tumor di mata yang harus kasusnya memang nggak banyak kasusnya. Kalau kita bisa waspada, paling nggak kita bisa menyelamatkan banyak hal ya. Tadi Mas Pri juga singgung bahwa tumor itu sebenarnya bisa sembuh sempurna. Yang paling penting adalah deteksi dininya. Semakin awal tumor itu diketahui, maka proses kesembuhannya atau prognosis dari kesembuhannya makin baik gitu ya. Nah, saya sedikit singgung tentang tumor-tumor pada mata ya. Dan ini juga saya baru nyari, ini barusan. Tadinya saya mau bukan ini, tapi enggak apa-apa. Saya coba gambarkan sedikit. Jadi di mata itu ada beberapa tumor yang utama yang harus diketahui ya. Dan ini tumor itu, kalau tadi Mas singgung tumor itu harus menonjol, tetapi pada mata mungkin menonjolnya nggak kelihatan itu, menonjolnya di dalam. Yang paling sering pada anak-anak itu yang disebut retinoblastoma ya. Tumor ini tumor ganas pada anak, terutama di bawah 5 tahun itu pasti akan menyebabkan kematian pada anak ini. Dan ini sebenarnya diagnosisnya gampang ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, yang sebelah kanan matanya itu seperti gambaran kucing ya. Jadi seperti mata kucing, mencorong gitu ya, terang gitu. Nah itu salah satu tanda yang kalau kita bilang patognomis atau kalau nggak yang khas ya, yang khas pada retinoblastoma. Jadi kalau ada bayi atau melihat anak kecil, oh kok lucu ya, matanya seperti kucing itu mencorong, nah itu bukan bagus sebenarnya. Itu satu tanda dari tumor retinoblastoma, dan ini tumor ganas. Biasanya kalau yang menderita anak ini di atas 5 tahun, survival rate-nya baik, tapi kalau di bawah 5 tahun biasanya nggak baik.
Mungkin gitu. Yang kedua yang sering juga pada anak-anak adalah hemangioma, kapilare, dan cavernosus. Yang sebelah kiri yang warna merah itu kapilare ya, kapilaro. Hemangioma ini adalah tumor di pembuluh darahnya. Awalnya kecil dan lama-lama bisa besar. Memang ini tidak menyebabkan kematian atau survival rate-nya tinggi ya. Maksudnya kalau kita ketahui kemudian dilakukan tindakan, insya Allah sih bisa lebih baik dan bisa survive anaknya. Yang berikutnya adalah cavernosus. Cavernosus yang sebelah kanan itu dia cenderung lebih apa ya? Lebih diffuse ya, dan ada di dalam, di permukaan dalam, tidak menonjol keluar. Beda sama yang kapilare tadi lebih menonjol keluar. Kalau yang cavernosus dia lebih di dalam, dan cavernosus ini biasanya sedikit lebih berat dibandingkan yang kapilare. Nah, yang berikutnya adalah ocular melanoma. Ocular melanoma ini tumor ganas sebenarnya ya. Melanoma berhubungan dengan kulit ya, sebenarnya. Zat warna di kulit ya. Dia bisa di mana aja, bisa di retina, bisa di iris, bisa di konjungtiva. Yang paling gampang sebenarnya kalau kita lihat di mata kita, itu ada bintik kecil kayak apa ya? Kalau kita bilang nepus kayak tai lalat ya. Itu 1% dari tai lalat karena paparan sinar matahari bisa berubah menjadi ocular melanoma atau melanoma pada mata. Jadi tumor ganas memang, dan ini bisa diffuse kemana-mana. Mas Pri, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Kalau ada yang salah. Ya. Baik, ini yang berikut ya. Ini kan main tumor ya, dan rata-rata tumor dan ocular melanoma tumor ganas masuknya. Kalau yang hemangioma, yang kapilare nggak begitu ganas, masih bisa diobati. Mungkin bisa juga tanpa operasi. Nah, kalau yang jinak-jinak itu yang seperti ini nih, papiloma kecil-kecil ini enggak jinak, tapi dia bisa membesar, enggak ganas, sorry. Tapi dia bisa ya. Nah, kalau besar ya tinggal dilakukan eksisi, biasanya tidak menyebabkan hal-hal yang emergensi atau bahkan bisa, sampai kematian biasanya jangan. Yang paling penting adalah ini yang ingin saya bagi ke teman-teman semua. Ini ada namanya optical, ya. Dia benar-benar kayak tumor. Ini benar-benar suatu kegawat daruratan pada mata ya. Ini sebenarnya dasarnya adalah infeksi berat yang mengenai rongga orbita. Kalau kita lihat gambarannya seperti orang belekan biasa ya. Ini biasanya kena di satu mata, terutama pada bayi. Hati-hati kalau ada orang sakit mata seperti ini, jangan dianggap remeh ya, karena ini bisa menyebabkan kematian. Jadi tanda yang paling penting adalah selain dia sakit mata, dia juga ada demam. Ya, kemudian sekretnya banyak, sekretnya itu beleknya itu banyak sekali. Ya, harus segera dilakukan penanganan. Kalau enggak, itu bisa sampai ke sepsis atau bisa sampai ke meningitis, bahkan bisa sampai ke kematian. Jadi kalau ada orang sakit mata, gambarannya seperti ini, ya harus segera dirujuk. Atau kalau misalnya anak kita atau siapa itu sudah mulai ada pembengkakan ya sama satu mata, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda sistemik terlibat, sistem itu badan kita terlibat, yaitu demam tanda yang penting. Ini bisa sampai menyebabkan kematian dan harus segera dirujuk ke rumah sakit. Jangan, ini obatnya apa? Yang saya dapat kasus gini dikonsultasi dari teman-teman, ini obatnya apa ya? Ini ponakanku sakit begini, nggak bisa beri advice karena memang ini suatu kedaruratan ya. Nah, ini beberapa contoh aja tumor-tumor yang ada di mata. Kemudian juga saya ingin sedikit berbagi mungkin tentang bagaimana Islam itu mengajarkan kita tentang kesehatan. Ya. Kayaknya serius amat semuanya. Saking terkesima, Mam. Waduh, dulu nggak ada yang ngeliatin gue, sekarang pada ngeliatin gue. Oke, ini sedikit satu tinjauan Islam tentang bagaimana kesehatan itu di dalam Islam ya. Bahwa
Allah tuh udah baik banget ya, menurunkan Islam ini dengan sesempurna-sempurnanya mungkin. Saya ingin sedikit berbagi ya, bagaimana Islam itu mengajarkan kesehatan dari beberapa hadis. Kita lihat dari, kita baca definisi sehat, sebenarnya sehat itu berasal dari bahasa Arab. Nah, asalnya dari kata siha. Kalau bahasa Arabnya tidak sakit, ya tidak sakit ya sehat ya. Kata sehat itu berasal dari bahasa Arab, siha. Nah, bagaimana Islam itu mengajarkan? Satu yang sederhana yang sering kita lakukan kan setiap hari. Sekarang pun kita mungkin ada yang lagi mau makan, kemudian kita ada yang lagi mau minum. Hal yang sederhana yang mungkin dilupakan adalah baca bismillah sebelum makan ya. Kadang-kadang kita lupa, langsung minum aja. Padahal ini punya efek yang besar terhadap tadi kesehatan, tidak hanya konteksnya mencegah tumor ya. Yang kedua, makan dan minum dengan tangan kanan itu pun simple, tapi ternyata di agama kita itu bukan hal yang simple, tapi bisa membawa kebaikan. Nah, kita bicara bismillah dalam kesehatan terkait dengan makanan. Waktu menyembelih ya, hewan itu kan kalau mau dimakan ya harus disembelih dulu. Mungkin kita makan dengan bulat-bulat begitu. Nah, Allah bilang bahwa menyembelih itu dengan membaca bismillah itu suatu bukti keimanan. Bayangkan ya, itu nyembelih aja, bismillah itu suatu bukti keimanan. Kalau kita menyembelih tanpa bismillah, berarti kita tidak beriman. Itu Allah katakan di surat Al-An'am itu. Kemudian, ini juga ya ada Pak Suban, ada Pak Arif ya, koreksi juga ya kalau ada yang salah. Yang kemudian, kalau menyembelihnya nggak bismillah pun bisa menimbulkan fasikan. Bayangkan ya, kalau kita makan binatang atau ternak-ternak yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka itu disebut suatu kefasikan. Bayangkan tuh, luar biasa ya, efek dari bismillah doang pada saat menyembelih. Yang berikutnya, kalau misalnya gimana sih, kita nggak tahu disembelihnya pakai bismillah atau enggak, gitu ya. Nah, Rasulullah sudah mengingatkan kita, ini satu hadis dari Aisyah, bahwanya ada pernah suatu kaum nganterin makanan kepada Nabi, ya. Tapi begitu mau dimakan, sahabat-sahabat katanya, ini kan kita nggak tahu nih, disebut pada saat disembelihnya makanan ini atau ternak ini menyebut nama Allah apa enggak, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sebutlah nama Allah dan oleh kamu dan makanlah. Jadi kalau kita nggak tahu ya kita harus makan dulu. Bismillah dulu ya, jangan makan dulu. Bismillah aja pokoknya. Nah, bismillah ini walaupun sederhana tapi mempunyai kekuatan bahkan sampai bisa menetralkan racun ya. Beberapa hadis dikatakan seperti itu. Nah, sehingga peran bismillah dalam kesehatan pun punya hal yang luar biasa dalam mencegah penyakit-penyakit yang mungkin bisa kena ke kita. Nah, bismillah sebelum makan juga punya efek gini. Ini satu hadis ya, yang saya juga beberapa waktu yang lalu baru tahu. Bismillah setan ikut menyantap makanan yang dimakan tidak diawali dengan baca bismillah. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita makan tapi makanannya itu tidak masuk ke kita, zat gizinya tidak masuk ke kita, malah dimakan sama, kan sesuai dengan hadis ini, ya, gimana kita akan sehat ya? Karena kan semua makanannya, semua manfaat dari makanan itu nggak masuk ke kita sebenarnya. Kelihatannya aja kita gemuk, kelihatannya aja mungkin kita baik, tapi sesungguhnya itu semu gitu ya, karena yang makan pun setan gitu ya. Nah, ini ada satu cerita. Jadi si Marsha ini lupa dibaca bismillah. Kata nenek kalau mau doa pakai baca bismillah. Oh iya lupa om. Nah, yaudah nanti kalau pas minum baca bismillah, biarin aja biar setannya keselak gitu katanya. Kemudian juga kalau gimana kita lupa baca bismillah. Ya Allah sudah Rasulullah sudah mengingatkan ya kalau lupa baca aja bismillahi wal awalu wal akhiru. Nah, udah kesetannya muntah lagi dia katanya. Nah, kemudian juga makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan juga punya efek yang baik ya. Kalau di sini hadisnya dari Rasulullah, jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan.
ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena apa? Karena setan atau iblis itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau kita ngikuti dengan tangan kiri, artinya apa? Artinya kita termasuk golongan setan juga. Karena barang siapa meniru perbuatan dari suatu golongan, maka dia termasuk dari golongan itu sendiri. Baik, ini tadi hadisnya, barang siapa menyertai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut, dari golongan tersebut. Hal-hal yang sederhana ini mungkin yang kita kadang-kadang luput ya. Kita bicara tentang penyakit COVID, kita bicara tentang penyakit macam-macam, TBC, bahkan mungkin sampai tumor, tapi kita harus kembali lagi kepada apa dasar-dasar yang sudah Rasulullah ajarkan, sehingga dengan yang sederhana ini, bismillah, kemudian dengan tangan kanan, bisa mencegah kita dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa lebih buruk. Nah, ini makan dan minum sambil berdiri. Nah, satu lagi saya tambahkan mungkin ini. Rasulullah pernah bersabda, janganlah seorang dari kalian minum dan makan sambil berdiri ya. Siapa yang lupa, hendaklah kalian muntahkan. Ya. Bahkan kalau yang minum makan berdiri, kata Rasulullah, perlu dimuntahkan ya. Memang ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan makan minum berdiri itu makruh. Ada yang bilang itu nggak baik ya. Kita lihat dari hadisnya ini, memang Rasulullah bahkan sampai perintahkan untuk dimuntahkan lagi kalau kita makan sama minum sambil berdiri. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Minum aja sudah harus dimuntahkan, atau apalagi makanan ya, itu lebih buruk dan lebih keji lagi kalau kita makan sambil berdiri ya. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya, semuanya wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan dari hal yang sederhana ini menjadikan kita ingat lagi bahwa hal-hal yang sederhana bisa mencegah kita dari hal yang lebih buruk. Rasulullah sudah mengajarkan sedemikian baiknya, mungkin yang sedikit ini bisa kita amalkan sehingga bisa membawakan kesehatan buat kita semua. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak Imam, juga Pak Prihantono. Saya rasa ini sangat bermanfaat banget ya buat teman kita semuanya ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Monggo. Mbak Pipit lagi jaga? Iya. Sehat ya. Tiap Senin Kamis ini minggu ini. Kamis besok udah enggak. Atau ada yang mau praktek sadari juga boleh. Tadi ada yang tadi gambarnya gitu semuanya pada langsung megang-megang sendiri. Tadi ada yang tanya Pak Arif ini bedanya. Oh, iya, di grup ya, benar-benar. Ya, di grup bedanya kista dengan kanker. Ya. Oh iya. Pak. Jadi kalau tumor itu kan ada dua. Tumor itu kan benjolan yang abnormal. Nah, tumor itu kan ada tumor jinak sama tumor ganas. Tumor jinak contohnya salah satunya adalah kista. Kista ini termasuk salah satu dari tumor jinak. Kalau tumor ganas itu kita sebut sebagai kanker, misalnya kanker payudara, kanker tiroid. Gitu. Jadi kista itu merupakan salah satu contoh dari tumor jinak. Ya. Oke, ya. Kalau Pak Dokter Pri sendiri, kasus yang paling banyak dihadapi itu apa Pak? Kalau di Indonesia yang pertama yang paling banyak itu kanker paru, yang kedua kanker payudara. Kalau kanker paru bapak-bapak, kanker payudara ya, ibu-ibu. Ya, yang paling banyak ya di Indonesia kalau ibu-ibu, yang pertama kanker payudara, yang kedua kanker serviks, kanker leher rahim. Ya, cuman kanker leher rahim ini turun sekarang karena ada vaksinnya. Jadi kalau ada wanita kurang dari 26 tahun, itu vaksin HPV, itu bisa mencegah kanker serviks. Iya. Tapi kalau sudah lebih dari 40 tahun, sudah tidak bisa vaksin. Jadi sebaiknya cek pap smear. Ya, pap smear, kontrol pakai pap smear. Ya. Tahun sekali ya Pak? Pap smear ya? Ya, setahun tanya sekali. dong, tanya. Ya. Ya Pak Pri mau tanya, kalau
efektivitas dari vaksin itu sendiri berapa persen mungkin ya. Terus mulai bisa divaksin tuh usia berapa? Apakah sudah harus dalam masa reproduksi atau bisa dari sebelumnya, artinya masih masa anak-anak. Terus kemudian harga vaksin itu sendiri mungkin perlu juga kita tahu kalau mau merencanakan itu untuk anak-anak ini ya. Ya, makasih. Ya. Jadi kalau vaksin untuk kanker serviks itu efektivitasnya saya pikir itu efektif karena ini angka kejadiannya itu dulu kanker serviks itu kanker nomor 1 pada wanita, tapi sekarang turun jauh sekali sejak adanya vaksin ini. Kemudian kalau untuk vaksin ini biasanya usianya 16 sampai 26 tahun. Itu yang paling bagus untuk divaksin. Dan vaksinnya kalau nggak salah harganya 2.250.000. Itu harga netnya. Nggak tahu kalau nanti di rumah sakit harganya berapa. Ya. Pak Dokter, saya tuh berapa kali lah ya kita punya teman, mungkin saudara, segala macam ya. Kayaknya tuh sekarang itu kanker itu adalah suatu penyakit yang can happen to everyone. All of sudden, we thought we know it, and then it's just like sudah stadium 4 gitu loh. Itu kayak, Masya Allah itu mungkin apakah itu memang kayak memang udah diturunin aja gitu loh, tanpa, walaupun kita itu mungkin yang pernah itu yang merasa sangat sehat, yang merasa sangat selalu healthy lifestyle dan menjaga dan lain-lain gitu, tapi itu tuh kadang-kadang udah kejadian, kemudian itu tiba-tiba udah stadium tinggi gitu loh. Nah, tentunya mungkin apakah karena lifestyle yang merasa orangnya itu sebenarnya sudah sangat healthy, olahraga dan lain-lain gitu. Apakah ini sudah pada tahapnya adalah kita menerima ini bagian dari takdir Allah, atau sebenarnya kadang-kadang gimana ya cara kita melihat ini gitu? Ya, jadi sebenarnya ini manusia itu ya kalau mau dikasih sakit itu tidak ada yang bisa menolak apapun itu. Misalnya mau dikasih sakit jantung itu tanpa peringatan juga bisa. Mau dikasih kanker itu tanpa peringatan juga bisa. Nah, yang kita lakukan ini itu kan ikhtiar saja. Ikhtiarnya adalah menghindari faktor-faktor resiko tadi. Tapi bisa walaupun orang yang sehat sekali, orang yang lifestyle-nya sesuai dengan untuk menghindari kanker, tetap tidak bisa kalau untuk menghindari 100%. Yang kita lakukan itu hanya ikhtiar saja. Nah, kenapa sekarang kanker itu banyak sekali? Nah, itu beda kita di tahun 70-an dengan sekarang ini beda sekali. Di tahun-tahun 70-an, 80-an itu orang Indonesia makanannya banyak yang alami. Kita dulu itu makan untuk camilan, itu ketela paling direbus, kemudian pisangnya nggak digoreng, nggak diapa. Jarang kita makan makanan kaleng ya, karena kita nggak bisa membelinya ya. Terus kemudian fast food, junk food itu belum ada dulu. Kalaupun ada yang bisa membeli hanya berapa. Nah, sekarang hampir semua makanan itu ada pengawetnya. Terus kemudian hampir semua makanan itu sudah makanan yang diolah. Daging itu sudah diolah menjadi sosis, sudah menjadi diawetkan, sudah dikirim ke berbagai negara. Nah, ini nih zat-zat kimia yang kita makan tiap hari itu banyak sekali. Makanya tidak heran kalau angka kanker itu sangat tinggi di Indonesia. Baik di Indonesia maupun di dunia sekarang. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar saja. Kalau masalah nanti kena kanker ya itu memang sudah takdirnya. Nah, kalau sudah kena kanker, ikhtiarnya adalah berobat. Berobat secara secepat mungkin. Ya, jadi supaya bisa ditangani dengan maksimal ya. Semakin lambat ya pengobatannya semakin tidak memberikan efek yang bagus. Saya kira itu Mbak Fi. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya?
Boleh Kanker saya tuh tanya? turunan nggak? Ya, Kanker tuh turunan nggak? ada yang diturunkan. Jadi kanker itu ada yang herediter. Herediter itu artinya faktor keturunan. Jadi tapi itu biasanya kurang dari 10%. Contohnya adalah Angelina Jolie. Nah, Angelina Jolie itu ibunya kanker indung telur. Terus kemudian tantenya itu kanker payudara. Nah, kemudian dicek di darahnya, di urutan DNA-nya tadi dicek, genomnya tadi, ternyata dia itu ada mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2. Makanya ini nanti diprediksi Angelina Jolie ini dalam hidupnya itu akan terkena salah satu kanker, apakah kanker payudara ataukah kanker indung telur. Makanya Angelina Jolie itu berobat namanya profilaktik mastektomi. Jadi payudaranya Angelina Jolie itu diambil, terus kemudian diganti dengan silikon. Ya, jadi itu cuman yang keturunan, faktor keturunan itu kurang dari 10%. Yang 90% itu faktor lingkungan. Ya. Sekarang tahu dari mana kalau itu dia masuk dalam lingkungan 10%, grup 10%, turunan? Itu ada namanya genetic testing. Jadi periksa gen. Jadi kalau misalnya saya berarti punya, nanti anakku kalau mau cari pasangan mesti periksa gen. ya kalau mau. Jadi begini. Jadi misalnya beresiko aja. ya yang beresiko misalnya begini. Ada anak perempuan, ya saya wanita. Terus kemudian orang tua saya atau nenek saya itu kanker payudara. Nah, itu saya pengen tahu apakah saya itu kira-kira mempunyai gen BRCA1 dan BRCA2 yang mutasi apa enggak. Nah, itu kita testing. Untuk testing gen BRCA1 dan BRCA2 ini 8 juta kalau di Indonesia. Tuh. Ya, tapi apakah yang kalau ada mutasi BRCA1, BRCA2 itu pasti terjadi kanker? Itu tidak pasti. Karena apa? Itu masih ada faktor lingkungan. Jadi untuk terjadian kanker itu multifaktorial. Jadi tidak hanya satu faktor. Misalnya kamu ada mutasi di sini, nanti pasti menjadi ini, tidak. Nanti ada faktor lingkungan. Misalnya dari makanan, dari gaya hidup, dari diet yang tinggi kolesterol dan yang lain, itu yang mempengaruhi untuk kanker ini berkembang. Karena saya ada 2 keluarga inti. Ya. Ayahku kanker kelenjar getah bening. Ya. Terus adikku itu kanker pankreas. Ya. Nah, bapakku itu stadium 2. Nah, menurut penelitian stadium 2 yang jenis kelenjar getah bening apa itu sebenarnya bisa sembuh. Ya. Tapi kalau saya perhatikan, beliau itu kenapa bisa nggak sembuh, cepat prosesnya sampai meninggal, itu karena setelah di kemo itu dia tidak dikarantina. Kalau sekarang kan ada PSBB ya. Kalau kemarin-kemarin itu saya kok mikirnya ini setelah di kemo itu kenapa tidak ada ruang khusus isolasi khusus penderita kanker setelah di kemo? Karena siklusnya sekarang di kemo, minggu pertama setelah di kemo normal, minggu kedua setelah di kemo drop. Minggu ketiga recovery, minggu keempat kemo lagi. Gitu terus. Selama waktu itu kalau nggak salah Desember sampai Juni. Itu terus itu, seperti itu. Memang kelenjar getah beningnya tadinya itu banyak sekali di leher kan.
itu awalnya itu cuman berasa sering capek. Praktek itu biasanya sampai jam 10 gitu tuh, tapi sekarang terakhir itu cuman sampai jam 9, setengah 9 gitu. Karena alasan ayah saya waktu itu bahwa ini kok badan agak capek ya. Sekarang jadi lebih sering capek gitu. Nah, terus jalan-jalan sama anakku. Nah, anakku megang lehernya. Nah, itu baru ketahuan di situ kok Eyang banyak kelereng waktu itu ngomongnya gitu. Pas di kemo, iya memang mungkin kalau nggak salah 8 atau 11 gitu. Nah, kemo terakhir itu tinggal 2 atau tinggal 3 benjolan. Sebenarnya kemonya itu sih berhasil ya, karena udah berhasil mengecilkan kelenjar getah bening itu. Cuman masalahnya kenapa di kita itu tidak ada kemoterapi dengan fasilitas karantina. Itu kalau misalnya ada, kelihatannya penyembuhan dengan kemoterapi itu lebih kemungkinan sembuhnya lebih besar daripada tidak ada karantina, karena faktor lingkungan sekitar ini kan kita nggak tahu. Yang nggak ada corona aja ternyata ada virus gitu loh. Nah, kalau sekarang ada nggak itu yang model kayak gitu tuh? Setelah kemo terus dikarantina satu ruangan khusus dan dia benar-benar dikarantina sampai sembuh. Karena waktu itu ayah saya ngedrop, ya namanya orang Indonesia kan kalau orang sakit kan temen pada nengok, saudara pada nengok, itu sehat semua. Tapi ternyata mereka itu tidak sehat. Untuk ayah saya, begitu ditengok langsung drop, lebih drop daripada badan dia. Gitu. Sampai terakhir itu malah harus transfusi darah. Jadi pertanyaannya apa, Wan? Apakah ada sekarang kemoterapi dengan cara karantina itu? Karena menurutku itu kalau hanya kemo terus dia pulang, itu tuh kemungkinan sembuh itu kecil daripada dia kemo terus dikarantina di rumah sakit gitu loh. Diisolasi lah di situ. Gimana Dokter Pri? Menurut ya, jadi kita ini di Indonesia ini kan negara dengan high population. Ya. Rumah sakit Indonesia itu sangat sedikit. Fasilitas yang bisa kemo itu sangat sedikit. Jadi misalnya di Jogja aja yang bisa kemo kan cuma beberapa rumah sakit. Yang rumah sakit yang bisa kemo itu ruangannya juga sangat sedikit. Itu hampir tidak mungkin itu menampung pasien kemoterapi, dan itu selama kemoterapi selama 6 bulan itu di karantina itu hampir tidak mungkin, kecuali pemerintah kita memang aware. Jadi pemerintah kita ini kan memang ya beginilah adanya. Jadi harusnya jumlah dokter per penduduk, kemudian jumlah tempat tidur per penduduk itu banyak sekali. Indonesia itu termasuk paling rendah di dunia. Mungkin urutannya itu urutan yang ke 80 atau ke 90 itu dari berapa ratus negara itu jumlah tempat tidur. Jadi tidak bisa memang menampung. Jadi untuk tadi kelenjar getah bening ya, saya tadi mungkin agak lupa nerangkan bahwa kanker itu ada 2. Itu kanker solid dan non solid. Yang solid itu yang kanker yang tampak tadi, yang kanker payudara, tiroid dan yang lain. Nah, itu terapi utamanya itu operasi. Kanker yang non solid itu kanker darah. Termasuk kanker kelenjar getah bening. Jadi misalnya leukemia dan yang lain. Nah, kanker kelenjar getah bening itu asalnya itu dari sel T dan sel B. Nah, sel T dan sel B ini itu sistem pertahanan tubuh. Nah,
Jadi itu kita sebut sebagai limfoma ya, limfoma maligna. Nah, limfoma maligna ini paling bagus itu obatnya memang kemoterapi. Jadi dia tidak bisa dioperasi. Nah, limfoma maligna ini jenisnya banyak sekali. Ada yang namanya indolen. Yang indolen ini tidak dikemo pun sebenarnya tidak apa-apa, dan itu nanti akan kemungkinan sembuh sendiri besar. Tapi ada yang sangat ganas, kalau kita sebut sebagai Burkitt lymphoma. Nah itu orangnya mungkin dalam beberapa bulan itu sudah tidak tahan, walaupun tumornya sangat kecil. Nah, jadi untuk limfoma maligna ini penyakit yang sangat luas tingkat keganasannya, dari yang mulai paling ringan sampai sangat ganas. Nah, jadi untuk penanganan limfoma maligna itu kemoterapi ya. Jadi tidak ada penanganan operasi. Operasi biasanya untuk menegakkan diagnosis saja. Jadi untuk diambil jaringannya untuk menegakkan diagnosis. Nah, cuman kalau yang tipe yang ganas itu biasanya setelah di kemo itu hilang. Cuman nanti beberapa bulan lagi muncul lagi itu, dan munculnya jauh lebih besar dari itu. Nah, itu yang bikin susah. Saya tidak tahu yang punya Bapak ini yang jenis yang mana. Karena kalau yang jenis indolen itu biar berpuluh-puluh tahun itu orangnya masih hidup dan masih baik. Saya sering menemui pasien limfoma ini yang sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi juga sering juga menemui orang pasien limfoma ini hanya dalam waktu beberapa bulan sudah tidak ada. Ya, seperti Olga Saputra, terus yang penyiar TV siapa itu yang Metro TV itu juga hanya dalam waktu beberapa bulan. Itu karena jenis tumornya itu memang sangat bervariasi, dari yang mulai dari keganasan yang rendah sampai keganasan yang sangat tinggi. Itu mungkin yang bisa saya anukan. Oke, terima kasih Pak Dr. Pri. Ini sekarang sudah jam 10:06. Masih mau dilanjut pertanyaan yang lain? Gimana? Oh ya, silakan Bibit. Oke, tanya ke Pak Pri ya. Bapakku tuh meninggal karena kanker pembuluh pangkal otak. Nah, untuk menghindari atau pertama, gimana deteksi dini untuk kanker semacam itu? Kemudian kalau untuk menghindari yang misalnya 10% atau 90% bahwa kita terpapar itu juga, gitu. Apa yang misalnya saat ini yang harus dilakukan? Kanker otaknya tadi jenisnya apa namanya? Aduh, dia dibilangnya waktu itu di PKU Muhammadiyah sini pembuluh pangkal otak. Oh iya. Cuma 3 bulan dari ketahuan sampai meninggal cuma 3 bulan. Iya. Jadi kalau kanker di otak itu kebanyakan itu meninggalnya itu bukan karena keganasan dari kankernya, tapi karena lokasinya. Jadi lokasinya itu di tempat-tempat yang berbahaya. Jadi tumor-tumor di otak itu banyak juga yang tumornya itu jinak. Cuman karena letaknya itu di tempat-tempat yang berbahaya, misalnya di pembuluh darahnya, misalnya angioma atau di apa. Nah, itu kalau dia itu pecah, itu bisa menyebabkan orang seperti stroke. Jadi tumor-tumor di otak itu banyak yang meninggalnya itu bukan karena kankernya itu yang keganasan dari kankernya, tapi karena letaknya di itunya. Kemudian bagaimana untuk deteksi dini? Nah, untuk deteksi dini tentu kalau untuk kanker otak itu biasanya gejala-gejalanya itu yang pertama itu nyeri kepala. Terus kemudian kadang muntah ya, atau pingsan, atau sering kayak hilang ingatan seperti itu. Nah,
Cuman ini kan gejala-gejala yang sudah lanjut. Nah, kalau untuk kanker otak itu, kalau untuk pengen tahu, itu yang paling bagus itu pemeriksaan namanya MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ya, kalau tidak ada MRI bisa pakai CT scan, tapi CT scan-nya pakai kontras. Jadi kalau tumornya kecil kelihatan. Tapi untuk jaringan lunak seperti otak, pembuluh darah itu kan jaringan lunak. Itu yang paling bagus itu pakai MRI tadi. Ya, mungkin itunya. Tapi kalau untuk gejala-gejalanya biasanya itu pusing, nyeri kepala, atau sering pingsan, ya, sinkup. Ya, itu yang untuk gejala-gejala tumor otak. Dok, kalau tadi mungkin sebenarnya banyak di antara kita itu pasti punya pertanyaan karena ini orang tua kita, saudara kita gitu. Sebenarnya tadi faktor genetik itu diturunkannya, kan ada yang bilang cross, misalnya ayah ke anak perempuan atau ibu ke anak ini. Atau ada nggak kayak pattern-nya gitu? Atau memang ya pokoknya langsung aja gitu? Nah, itu yang apa namanya, itu sebenarnya tidak cross seperti itu. Itu bisa, kalau dia itu dibawanya oleh kromosom somatik, itu bisa siapa saja, bisa dari ayah, dari ibu. Tapi kalau dari kromosom seks, nah itu bisa, itu cross. Nah, kalau buta warna itu cross. Mungkin Dr. Imam tahu. Tapi kalau untuk kanker ini tidak cross. Dia itu bisa dari siapa saja, bisa dari ayah, bisa dari ibu. Karena apa namanya, zigot itu gabungan dari setengah dari bapak dan setengah dari ibu. Iya, kromosomnya. Jadi tidak cross, ini bisa dari dua-duanya. Bisa dari jalur ayahnya, bisa dari jalur ibunya. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Karena ini dibawanya kromosom somatik, jadi bukan kromosom seks. Kalau boleh saya tambahkan, Mas Pri. Dokter Imam. Ya. Jadi memang tumor itu kan macam-macam. Penurunan genetikalnya juga pasti berbeda-beda ya. Ya. Jadi tidak dikatakan oleh Dokter Pri siapa aja bisa kena. Nah, dengan genetik ini tadi Mbak Wiwit, kemudian Mas Irawan sudah cerita bahwa ada faktor genetik yang mungkin, tidak selalu, mungkin bisa dideteksi. Nah, Mas Pri, boleh kalau saya tanya, ada beberapa faktor-faktor atau pemeriksaan penanda dari tumor yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini yang tadi sudah disinggung, punya beberapa resiko genetik. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Pri? Iya. Jadi kalau untuk penanda tumor, nah itu kalau untuk, jadi sebenarnya penanda tumor itu lain dengan yang genetik tadi ya. Kalau misalnya penanda tumor itu tumor marker itu lain. Misalnya kanker payudara, itu penanda tumornya itu ada CA15-3 sama CA. Tapi dia tidak berhubungan dengan genetik. Kalau yang berhubungan dengan genetik itu BRCA1 dan BRCA2, itu mutasi BRCA1 dan BRCA2. Terus kemudian di kanker tiroid itu ada pemeriksaan, kalau itu ada mutasi itu kemungkinan terjadi kanker tiroid tinggi. Itu ada namanya BRAF dan RAS. Kemudian untuk kanker tiroid yang lain ada namanya RET PTC. Nah itu, tapi di Indonesia kita belum bisa melakukan itu. Kemudian untuk tumor-tumor yang lain, untuk itu kita belum melakukan ya. Untuk tumor otak saya tidak tahu itu apa mutasinya. Terus kemudian tumor serviks juga saya tidak tahu mutasinya. Tapi kalau penanda tumornya yang bisa diambil di darah, bukan gen ya, penanda tumornya banyak ya. Kalau misalnya CA ovarium, CA indung telur, itu ada namanya CA12-5. Kemudian untuk CA kolon, itu ada namanya CA, karsino embryonic antigen. Nah, itu untuk deteksi dini. Kemudian untuk kanker hati, itu ada namanya alpha fetoprotein. Ya.
Jadi masing-masing tumor itu mempunyai penanda, tapi itu bukan genetik ya. Kalau genetiknya lain genetiknya, itu namanya tumor marker. Oke. Jelas banget, jelas saya bingung. Boleh tanya Pak Pri? Ya. Boleh tanya Pak Pri? Ya, silakan. Dewi. Assalamualaikum Pak Pri. Masih ingat Waalaikumsalam. saya nggak? Mukanya dong. Dulu kita sekelas ya. Iya, tapi nggak ada mukanya. Kelas satunya. Ya dong, Dewi. Iya. Tanya dong. Biar kita ingat. Ada lah. Aku mah Dewi itu dulu sekelas kelas 1 F. Iya, 1 F benar. Pertanyaannya gini. Iya, benar. Aku pernah dengar kalau penanda, maksudnya mungkin penanda fisik ya, penanda fisik yang langsung kelihatan gitu, benar nggak sih kalau misalnya dilihat di kaki ya, di kaki telapak kaki itu ada andeng-andeng ya, tai lalat yang mungkin agak membesar, atau mungkin nggak tahu saya dokter melihatnya gimana, mungkin agak nggak biasa mungkin ya, mungkin terus sama ada kutil yang nggak sembuh-sembuh, itu benar nggak? Kalau itu adalah penanda dari adanya tumor atau kanker gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Ya, mungkin saya anukan ini ya, zoom ya sebentar. Nah, ini. Nah, jadi kalau untuk tumor kulit itu ada namanya melanoma maligna. Itu misalnya ada andeng-andeng yang memang ada itu sejak kecil. Tapi kalau ini mengalami perubahannya itu ABCDE ini, itu kemungkinan tumor kulit. Ya, A-nya itu asimetris. Ya, ini kan simetris ya. Misalnya andeng-andengnya seperti ini, tapi tiba-tiba andeng-andengnya itu menjadi tidak simetris seperti ini. Nah, ini kemungkinan itu suatu tumor. Yang kedua, border, pinggirnya. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, ini pinggirnya tadinya rata, tapi tiba-tiba pinggirnya menjadi seperti ini, tidak rata. Nah, kalau ada perubahan seperti ini, kemungkinan suatu tumor ganas. Kemudian yang ketiga, color, warnanya bervariasi. Ini kan warnanya hampir sama ya. Nah, ini warnanya ada yang gelap sekali, ada yang terang sekali. Nah, ini warna yang terang sekali ini tumornya sedang bertumbuh ini. Nah, ini kemungkinan ya. Kemudian D, diameter. Tadinya diameternya misalnya setengah senti kok menjadi 2 senti. Nah, itu kemungkinan ganas. Kemudian yang ketiga itu evolving. Evolving itu tadinya permukaannya itu rata dengan kulit sekitarnya. Tiba-tiba permukaannya itu agak meningkat. Jadi kalau diraba, loh kok ini mengganjal. Nah, kalau ada tanda-tanda ini kemungkinan keganasan dari kulit, namanya melanoma maligna. Mungkin itu yang bisa saya anukan. Itu bukan penanda yang misalnya ada tumor di tempat lain gitu ya, Dok ya. Misalnya lihatnya di kaki misalnya, di telapak kaki ya. Telapak kaki, terus apakah itu bisa jadi penanda adanya tumor di tempatan misalnya di dalam tubuh, bagian tubuh yang lain gitu loh. Oh, bukan tumor kulit maksud saya. Oh, bukan tumor kulit. Nah, kalau untuk penanda, jadi tumor itu kan bisa metastasis, bisa tumbuh di tempat lain. Tapi tumor itu untuk bisa tumbuh di tempat lain itu ada namanya teori seed and soil. Jadi begini, jadi tumor misalnya dari payudara itu tidak bisa itu nanti tumbuh misalnya di telapak kaki seperti itu, karena environment-nya itu beda. Jadi nanti dia tumbuhnya itu di tempat-tempat yang environment-nya itu cocok untuk dia. Nah, jarang sih misalnya tumor-tumor yang lain itu tiba-tiba memberikan efek di telapak kaki, tumbuh di telapak kaki jarang, kecuali tumor kulit. Kalau misalnya tumor payudara, tumor
otak, tumor yang lain jarang yang ke kaki. Biasanya itu kalaupun menyebar, dia menyebarnya ke paru-paru, hati, atau ke yang lain. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Atau nampaknya sudah sangat serius? Nah, atau ada yang mau ini lagi? Boleh loh. Silakan. Seru juga ya. Sampai jam segini seru, ini berarti asik. Nanya dong. Nanya dong. Boleh. Ya. Iya. Mas Pri. Ya, ya. Dulu adik saya pernah ada benjolan di pergelangan tangan. Ya. Memang dia karena dia dokter gigi, jadi memang butuh banyak tenaga dan yang bergerak kan memang di daerah pergelangan tangan pada saat nyabut gigi seperti itu ya. Ya. Terus muncul benjolan. Lalu kemudian pernah satu saat benjolan itu tidak sengaja terbentur ke dinding gitu. Ya. Nah, terus tahu-tahu hilang. Ya. Itu apakah juga itu termasuk semacam tumor? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya anak di daerah betis itu ada semacam benjolan. Jadi memang sampai saat ini sih belum pernah saya ini ya. Di mana benjolannya? Di betis. Oh ya. Nah, di betis. Ada umurnya masih 11 tahun ya. Ya. Ya, jadi tapi itu semacam kelenjar atau apa gitu. Apakah itu juga termasuk tumor Cina atau apa yang saya sendiri juga dia sih nggak ngerasa apa-apa gitu. Ya. Tapi dia pertumbuhannya ya dia ya membesar gitu. Jadi dulunya kecil sejalan dengan sekarang dia bertambah usia juga akhirnya jadi besar juga. Ya. Di kedua betis atau salah satu betis? Salah satu betis. Gitu. Ya. Ya, itu aja. Ya. Jadi kalau yang tadi di pergelangan tangan dan orang yang suka bekerja itu biasanya namanya ganglion. Jadi ganglion itu di sini kan sendi ya. Sendi itu antar tulang yang bergerak itu kan ada cairannya, cairan sendi. Nah, cairan sendi itu dihubungkan. Nah, cairan sendi itu di sini ada pelapisnya, ada pembungkusnya. Nah, pembungkusnya itu bocor. Nah, jadinya kista tapi isinya cairan sendi. Itu kita sebut ganglion. Jadi memang kalau pecah kadang nggak muncul lagi. Tapi bisa juga pecah tapi muncul lagi. Nah, ini namanya ganglion. Ini termasuknya adalah tumor jinak. Ya, tumor karena cairan sendinya yang bocor tadi. Kemudian kalau anaknya tadi ada benjolan pada betis, kalau ada pada anak-anak seperti itu, sebenarnya untuk pastinya itu harus diperiksa. Tapi kalau kira-kiranya itu kalau anak-anak seperti itu biasanya lipom. Lipom itu tumor dari lemak. Jadi saya cari sini ya, lipoma. Nah, jadi lipom itu tumor dari lemak. Nah, biasanya di daerah betis ini kan. Nah, ini kelihatan ya? Ya. Iya. Jadi iya kelihatan. Kalau di daerah betis ini ya itu biasanya tumor tapi dari lemak seperti ini, tumor jinak dari lemak. Tapi itu nggak bahaya? Bahaya nggak? Enggak. Biasanya enggak berbahaya tumor jinak ini. Cuman harus diangkat nggak? Benjol saja. Kalau harus ada benjolan sebaiknya diangkat. Karena kita tahu pastinya itu setelah diangkat diperiksa di mikroskop itu kita baru tahu itu nanti tumor jinak atau enggak. Tapi kalau nggak membesar? Bilang enggak, biasanya lipoma ini. Ya. Tapi kalau misalnya khawatir ya
diambil saja, dioperasi saja, habis itu diperiksa patologi, nanti sudah pasti. Kalau sudah pasti tumor jinak kan kita tenang juga. Kalau enggak kan kita cuma mengira-ngira saja. Nah, itu yang pertama ini kemungkinannya. Yang kedua kemungkinannya adalah kista aterom. Kista ateroma. Jadi kista ateroma ini, ya, nah ini itu tuh jadi kelenjar. Jadi di rambut, di kulit kita itu kan ada rambut ya. Nah, rambut itu ada kelenjarnya, kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, kalau kelenjar itu tersumbat dan ada infeksi, itu biasanya nanti kalau sumbatannya lama-lama akhirnya menjadi benjolan seperti ini. Nah, itu namanya kista aterom. Nah, biasanya itu ada lubangnya ini. Nah, ini dulunya itu lubang rambut ini. Nah, kadang kalau penuh sekali di sini nanti keluar cairan, warna cairannya itu bau. Nah, kalau ada cairan bau seperti itu kista aterom. Tapi kalau tidak ada puntanya ini atau titik hitamnya ini dan tidak keluar cairan, kemungkinannya lipom tadi. Dua-duanya Cina. Iya, Ya, satu ada lagi, juga, Mas Dukul. boleh saya tambahkan pengalaman saya sendiri itu, anakku juga ada di betis ya, tapi dia warnanya biru keunguan itu. Ternyata kita konsulkan hemangioma ya, hemangioma pada anak-anak juga sering terjadi ya di kaki itu, warnanya biru. Lipoma atau mioma? Hemangioma. Ya, yang isinya lemak tadi itu ya. Bedanya miom apa ya? Bedanya miom sama tumor dan kista itu apa ya? Oh, itu bukan miom tapi hemangioma. Hemangioma itu Hemamioma. Hemangioma itu tumor pembuluh darah sebenarnya. Biasanya pada anak-anak juga banyak itu. Yang tadi isinya lemak itu tadi ya, Dok? Sama seperti lemak tapi dia warnanya lebih ke ungu. Iya, warnanya biru keunguan. Juga biasa pada anak-anak. Nah, ini seperti digambarkan. Tapi ini Biru mana yang biru? Yang kayak anaknya Dokter Imam. Ini merah ya? Ya, begini-beginilah. Jadi hemangioma itu tumor dari pembuluh darah. Ya, jadi itu ada pembuluh darahnya itu mengalami pembuluh darah kan harusnya lurus-lurus. Nah, di situ berkelok-kelok di situ, terus kemudian tidak ada hubungannya dengan pembuluh darah yang sedang beredar sekarang. Nah, itu kita sebut sebagai hemangioma. Ini kelainan kongenital ini. Kelainan bawaan biasanya. Terus yang satu lagi, Dok, Mas Pri, bapak saya, bapak mertua ya, itu ya usianya juga sudah cukup sepuh ya, tapi di antara kedua alis itu ada muncul kayak benjolan gitu. Besar apa kecil? Masih kecil sih, tapi dia menjadi warnanya agak hitam ya, agak sedikit hitam gitu. Usia berapa bapaknya? Usianya sekarang sekitar 70-an gitu. Bapak suami, bapaknya Indra. Iya, itu kalau orang tua itu ya biasa itu muncul namanya keratosis seboroik. Keratosis seboroik itu bintil-bintil seperti ini. Nah, seperti ini atau seperti ini itu karena aging, karena proses penuaan. Jadi kalau orang yang tua itu kadang pertumbuhan sel itu dia tidak bisa mengerem. Nah, untuk pertumbuhan sel itu kan ada namanya proto-onkogen, itu yang menyebabkan selnya itu tumbuh, dan ada supresor, gen supresor yang ini harus stop. Jadi kalau misalnya ada jaringan yang sel yang mati, nah itu kan harus diganti. Nah, yang proto-onkogen ini menyuruh untuk mengganti.
Nah, kalau sudah terganti, itu harusnya tidak tumbuh lagi. Nah, itu supresor gennya menyuruh, sudah ini sudah sesuai, ini berhenti. Nah, pada orang tua itu kadang terganggu ini. Nah, makanya tumbuhnya kadang untuk mengganti sel yang rusak, itu tumbuhnya berlebih sedikit seperti ini. Nah, ini namanya keratosis seboroid. Biasanya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk lebih jelasnya itu periksa ke dokter apakah itu keratosis seboroid atau ini merupakan kanker kulit, ya misalnya basal sel karsinoma atau basalioma, tumor jinak tapi dari kulit. Tapi kalau yang paling sering kalau kejadian seperti itu keratosis seboroid. Seperti ini. Ya. Oke, terima kasih Dokter Pri. Mau nanya Mas Pri sama Mas Imam. Ya, silakan. Dari semua penyakit khususnya kanker, ya, ada nggak hubungannya sama kortisol? Kortisol? Ya. Kalau kortisol saya kurang mengetahui ya Mas ya, yang dari kanker yang saya pelajari itu enggak pernah disebut-sebut Mas. Tapi enggak tahu kalau di non solid cancer ya, kanker darah. Tapi kalau yang solid cancer yang saya pelajari saya jarang menyebut itu, atau mungkin saya enggak tahu anunya. Oh gitu ya. Iya. Soalnya setahu saya semua dari keseluruhan penyakit itu ada hubungannya sama kortisol yang meningkat. Saya kurang mengetahuinya Mas. Pengetahuan juga terbatas ini Mas. Oh ya. Cortisol and cancer. Kita cari di sini. Satu lagi boleh nanya, ya. Mas Pri? Silakan, Iya, silakan. tadi aku ada yang sempat nanya yang tentang mioma ya, mioma yang di tulang Hindia biasa itu bedanya apa sih sama kista itu? Oh iya, mioma itu tumor yang asalnya dari otot dari rahim, mioma. Terus bedanya sama kista. Oh kalau kista beda. Iya. Kista itu adanya cairan di tempat yang sebelumnya tidak ada rongganya. Jadi kista itu misalnya di indung telur sini. Nah, karena pertumbuhan di sini ini ada kista, ada kantong yang berisi cairan. Nah, itu kita sebut kista. Kalau mioma itu asalnya dari tumor dari otot dari dinding rahim ini. Jadi mioma itu soft tissue tumor. Tumor asalnya dari soft tissue. Sedangkan kalau kista itu kantong yang berisi cairan di situ. Jadi kalau mioma itu ya tumor ya, udah tumor gitu ya? Ya, tumor jinak juga. Tapi soft tissue tumor jenisnya. Ya. Soft tissue itu apa sih? Soft tissue itu jaringan lunak. Semua yang dari di bawah kulit sampai tulang itu semuanya soft tissue tumor. Oke. Makasih dokter. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, sudah setengah malam. Masih mau nanya atau kita sudahi dulu? Sudah pada ngantuk belum? Aku nanya, Pi. Oh, masih mau nanya ya wes, monggo, bis. Olera. Ya, monggo. Mas Pri, halo Mas Pri. Yo. Iki sopo sih iki? Kobe. Pri Hantono. Kobe ya. Apa? Cowok yang agak tua itu biasanya di leher muncul tadi apa namanya? Subrosoik apa tadi? Keratosis seboroid. Nah, itu kemarin tuh teman-teman tuh pada dapat salep. Terus rame-rame disalep. Panas. Tapi setelah beberapa menit dia akan hilang. Kering terus ikut hilang. Itu bahaya enggak? Enggak, itu memang obatnya. Ada memang obatnya itu namanya obat keratolitik.
itu memang biasanya dikasih apa namanya obat-obat keratolitik seperti itu. Kalau enggak itu pakai apa namanya pisau apa namanya pisau bedah itu diambil saja, itu mudah sekali apa namanya lepas. Ya, enggak masalah itu. Itu memang biasanya obatnya itu. Kayak itu kalau dulu waktu kita kecil itu ada namanya caplak toh. Nah, kalau ya caplak itu kan biasanya dikasih obat tetes. Nah, namanya nitras argenti. Nah, itu memang itu obatnya. Keratosis seborreik juga sama. Cuman asal jangan di dekat mata ya, nanti kena mata dimarahi dokter Imam nanti. Oke. Klik. Sudah. Sudah, ada lagi teman-teman. Tadi ada yang masih ngangkat tangan, Pak Arif. Nggak jadi Pak Arif. Oke, mungkin kayaknya sudah malam ya, supaya tidak pada capek juga. Halo, masih ada? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Oke. Nanti kalau mau lebih ini silahkan japri langsung atau bisa di grup ini supaya kita ini, tapi karena ini udah jam setengah. Share aja di grup. 11. Kenapa Pak Arif? Materinya di share di grup. Iya, ya. Dokter Pri tadi udah ya, udah share ya nanti di grup. Iya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin buat semua teman-teman semuanya, saya rasa semoga bermanfaat sesi hari ini. Terima kasih kepada Dokter Pri, juga Dokter Imam atas ilmunya. Insya Allah bermanfaat dan menjadi barokah juga untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya, salam sehat. Oke. Silahkan masih mau ngobrol atau mau langsung udah pada ngantuk? Pak Pri nggak pulang Jawa ya? Mimit selamat ya. Lebaran selamat ya, Mit. Oh iya.